Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Niscaya. Saya dari kelas RA1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Nomor absen 36. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang bab pertama ya, adalah bab konsep dasar pedagogik. Yang pertama adalah pengertian pedagogik. Baik, setelah saya membaca buku pedagogik karya Uyuh Sadullah ya, yang saya tangkap itu pedagogik itu adalah ilmu yang mempelajari cara mendidik anak supaya mereka itu bisa berkembang jadi pribadi yang lebih dewasa. Jadi bukan cuma soal mengajar di kelas saja. Bagaimana intinya itu bagaimana orang dewasa itu membimbing anak yang masih belum bisa menentukan arah hidupnya. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, pedagogik itu kayak pegangan dalam mendidik, yang berarti kita itu sebagai orang tua atau calon guru itu nggak asal-asalan dalam membimbing anak. Yang kedua adalah pedagogik pendidikan dalam arti khusus dan arti luas. Nah, dalam arti khusus ini, pedagogik itu lebih menekankan hubungan langsung antara pendidik dan anak didik. Nah, jadi kayak orang tua ke anak atau guru ke murid. Nah, fokusnya itu adalah kebimbingan supaya anak itu lebih baik dari sebelumnya. Nah, menurut saya sendiri, arti khusus ini lebih kelihatan di rumah dan di sekolah ya. Misalnya, orang tua mengajarkan sopan santun atau guru membiasakan anak disiplin. Nah, arti luas itu kalau dalam arti luasnya lagi, pendidikan itu nggak cuma di sekolah, tapi bisa di mana saja. Bahkan pengalaman hidup juga termasuknya ke dalam pendidikan. Jadi bukan cuma anak kecil yang belajar, orang dewasa pun masih perlu belajar. Nah, menurut saya arti luas ini memang sangat benar ya, karena sekarang itu orang belajar itu bisa di mana saja, kayak dari internet, lingkungan, pengalaman, dan sebagainya. Yang C, mendidik, mengajar, dan melatih. Nah, berdasarkan yang saya pahami ya, mendidik itu lebih ke membentuk sikap dan kepribadian. Nah, contohnya itu adalah membiasakan anak berperilaku baik. Yang kedua adalah mengajar. Mengajar ini adalah memberikan pengetahuan. Misalnya, guru menjelaskan materi seperti itu. Yang ketiga adalah melatih. Melatih ini adalah membiasakan anak melakukan sesuatu berulang-ulang sampai mereka bisa. Nah, misalnya latihan menulis atau olahraga. Nah, menurut saya pribadi, tiga hal ini sering bercampur ya. Kita mengajar sambil mendidik dan sambil melatih juga. Yang D ya, oke. Mengapa pentingnya pendidikan dan mengapa manusia itu memerlukan bantuan? Baik, menurut saya pendidikan itu penting karena manusia itu dari lahir kan memang belum bisa apa-apa. Anak kecil masih butuh diajarkan banyak hal, mulai dari cara bicara, cara bersikap, sampai cara menghadapi hidup. Nah, jadi manusia itu memang perlu bantuan orang yang lebih dewasa ya, supaya nggak tumbuh sembarangan dan punya arah hidup yang jelas. Nah, kalau nggak ada yang membimbing, anak itu bisa salah jalan atau tumbuh tanpa nilai-nilai yang baik. Jadi pendidikan itu semacam pegangan supaya manusia itu bisa berkembang dengan benar. Oke, selanjutnya adalah jelaskan teori pendidikan dan praktik pendidikan dan mengapa kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Baik, menurut saya, teori pendidikan itu adalah semacam dasar pemikiran tentang bagaimana seharusnya kita mendidik. Teori ini biasanya menjelaskan kenapa sih anak itu perlu dibimbing, cara belajar yang baik itu seperti apa, dan apa yang ingin dicapai dari pendidikan. Nah, sedangkan praktik itu adalah pendidikan kegiatan nyata yang dilakukan di lapangan. Misalnya, guru mengajar di kelas, orang tua membiasakan anak disiplin, atau sekolah itu membuat aturan belajar. Nah, jadi praktik itu bentuk langsung dari apa yang sudah kita pahami di teori. Nah, keduanya itu nggak bisa dipisahkan karena kalau kita cuma punya teori ya tanpa praktik, ya pendidikan itu cuma jadi wacana saja, tidak menghasilkan perubahan apapun. Tapi kalau kita praktik tanpa teori, itu hasilnya juga sama-sama bisa kacau karena tidak punya dasar atau arah yang jelas. Nah, jadi teori itu memberikan pedoman, sedangkan praktik itu membuat pedoman itu benar-benar terjadi. Nah, dengan begitu pendidikan itu bisa berjalan terarah dan sesuai kebutuhan anak.
Baik, selanjutnya adalah bab 2 tentang pedagogik teoritis sistematis dengan judul status dan karakteristik ilmu keilmuan pedagogik. Yang pertama adalah jelaskan 5 fungsi dan tugas pedagogik. Yang pertama adalah menyatu padukan temuan hasil tadi. Artinya adalah pedagogik itu mengumpulkan berbagai hasil penelitian atau pemikiran tentang pendidikan. Nah, lalu menyusunnya supaya menjadi pengetahuan yang runtut. Jadi bukan sekedar kumpulan pendapat, tetapi juga jadi satu sistem pengetahuan yang teratur. Yang kedua adalah menjelaskan dan memberikan petunjuk deskriptif dan preskriptif. Nah, deskriptif pedagogik menjelaskan apa yang terjadi dalam pendidikan. Misalnya bagaimana proses mendidik berlangsung. Nah, preskriptif pedagogik itu adalah memberikan arahan tentang apa yang seharusnya dilakukan pendidik. Jadi semacam pedoman bertindak. Yang ketiga adalah memprediksi dari penjelasan dan teori yang sudah ada. Jadi pedagogik itu bisa memprediksi kemungkinan yang akan terjadi pada proses pendidikan. Misalnya, jika suatu cara mendidik itu dipakai, kira-kira hasilnya seperti apa? Yang keempat adalah mengontrol. Nah, karena bisa memprediksi, pedagogik juga berfungsi mengarahkan dan mengendalikan praktik pendidikan supaya berjalan sesuai tujuan. Jadi yang baik itu tetap dilakukan dan yang tidak baik itu bisa dicegah. Yang kelima adalah mengembangkan pedagogik. Jadi pedagogik juga bertugas memperbarui dan memperkaya teori pendidikan supaya berkembang menjadi mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pedagogik sebagai ilmu empiris kemanusiaan, normatif, dan praktik. Yang pertama adalah pedagogik sebagai ilmu empiris. Karena dasar pengetahuan dalam pedagogik itu berasal dari pengalaman nyata tentang pergaulan orang, dewasa, dan anak dalam situasi pendidikan. Nah, fenomena pendidikan itu bisa diamati, dipelajari, dan diteliti. Yang kedua adalah pedagogik sebagai keilmuan kemanusiaan. Nah, objeknya manusia, dan manusia itu makhluk yang utuh, bukan sekedar benda atau objek mekanis. Nah, proses pendidikan juga terjadi dalam hubungan manusiawi, pendidik dan peserta didik. Sehingga pedagogik itu masuk rumpun ilmu kemanusiaan. Yang ketiga adalah pedagogik sebagai ilmu normatif. Jadi pendidikan itu selalu membawa nilai karena tujuannya untuk memanusiakan manusia. Jadi pedagogik tidak netral seperti ilmu alam di dalamnya. Ada nilai, ada norma, dan arah tentang apa yang baik dilakukan oleh seorang pendidik. Yang keempat adalah pedagogik sebagai ilmu praktik. Nah, pedagogik tidak hanya membahas tentang teori saja, tetapi juga berkaitan langsung dengan tindakan mendidik. Karena itu, ilmu ini digunakan sebagai dasar dalam praktik pendidikan sehari-hari. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Nah, pedagogik teoritis ini adalah pedagogik teoritis itu bagian dari pedagogik yang membahas pendidikan dari sisi teori, konsep, dan pemikiran dasar. Jadi fokusnya itu lebih ke memahami pendidikan, bukan langsung mempraktekannya. Nah, dalam buku Tatang Syarifuddin ya, pedagogik teoritis ini terbagi menjadi 2 bagian lagi. Nah, yang pertama adalah pedagogik sistematis. Pedagogik sistematis ini mempelajari pendidikan secara teratur dan menyeluruh. Isinya itu adalah membahas konsep-konsep dasar pendidikan, hubungan antar unsur pendidikan, dan teori-teori tentang bagaimana pendidikan itu seharusnya terjadi. Jadi menambah cenderung lebih abstrak dan teoritis. Yang kedua adalah pedagogik historis. Pedagogik historis ini adalah membahas pendidikan dari sudut sejarah. Nah, jadi kita belajar bagaimana pendidikan berkembang dari zaman ke zaman. Jadi pedagogik historis itu punya 2 bagian, sejarah dari teori pendidikan. Ini juga membahas tentang perkembangan pemikiran para tokoh pendidikan dari masa ke masa. Misalnya teori Froebel, Montessori, Ki Hajar Dewantara, dan lainnya. Nah, sejarah praktik pendidikan ini membahas bagaimana praktik pendidikan diterapkan pada masa lalu. Misalnya, bagaimana sekolah awalnya dibangun, bagaimana metode mengajar berkembang, dan bagaimana sistem pendidikan itu berubah. Nah, selain itu, pedagogik historis juga mencakup
pedagogik komparatif, yaitu membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara untuk mencari kelebihan dan kekurangannya. Oke, baik. Yang kedua adalah pedagogik praktik ya. Berbeda dengan pedagogik teoritis, pedagogik praktis itu fokus pada bagaimana pendidikan dijalankan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pedagogik praktis ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama adalah pedagogik di keluarga. Nah, di keluarga ini adalah membahas bagaimana proses mendidik terjadi di lingkungan keluarga. Misalnya pembiasaan, keteladanan, nilai moral, dan pola asuh orang tua. Yang kedua adalah pedagogik di sekolah. Nah, pedagogik di sekolah ini membahas pendidikan yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Pedagogik di sekolah ini mencakup beberapa bagian penting. Yang pertama adalah administrasi sekolah, berhubungan dengan pengelolaan sekolah, manajemen kelas, aturan, dan organisasi pembelajaran. Yang kedua adalah didaktik atau metode mengajar. Nah, ini membahas bagaimana guru itu memilih metode mengajar yang tepat, strategi pembelajaran, media, dan cara menyampaikan materi. Yang ketiga adalah kurikulum menjelaskan. Nah, kurikulum ini menjelaskan program pendidikan, tujuannya adalah tujuan pembelajaran dan apa saja yang harus dipelajari oleh siswa. Yang ketiga, yang C adalah pedagogik. Di masyarakat ini membahas pendidikan yang berlangsung di luar sekolah dan keluarga. Nah, seperti kegiatan di lingkungan, organisasi pemuda, taman bacaan, pelatihan, dan lain-lain. Jadi pendidikan itu membantu perkembangan anak melalui pengalaman sosial. Yang E, pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Mengapa kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan? Nah, dan apabila hanya salah satu yang berjalan, misalnya pedagogik teoritis saja, bagaimana dunia pendidikan yang akan terjadi ke depannya? Jadi menurut saya pedagogik teoritis dan pedagogik praktis itu seperti dua sisi yang saling membutuhkan. Pedagogi teoritis ini memberikan kita arah, konsep, dan pemahaman tentang mengapa dan bagaimana pendidikan seharusnya berjalan. Nah, sementara pedagogik praktis adalah wujud nyatanya di lapangan bagaimana orang tua, guru, dan masyarakat itu benar-benar mendidik anak setiap hari. Nah, kalau hanya pedagogik teoritis saja yang berjalan, apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, kalau dunia pendidikan hanya mengandalkan teori, menurut saya itu pendidikan itu akan jadi terlalu ideal ya, tapi tidak relevan dengan kehidupan nyata. Guru tahu konsepnya nih, tapi bingung bagaimana cara menerapkannya kepada siswa yang karakter dan kebutuhannya itu berbeda-beda. Nah, dampaknya bisa seperti ini. Yang pertama adalah pendidikan hanya kuat di konsep tapi lemah dalam pelaksanaan. Yang kedua adalah teori tidak berkembang karena tidak pernah diuji di kehidupan nyata. Yang ketiga adalah guru dan orang tua itu kehilangan pegangan dalam mengambil keputusan mendidik. Yang keempat adalah pendidikan itu terasa jauh dari kebutuhan anak dan masyarakat. Yang kelima, akhirnya kualitas pendidikan itu mandek, tidak ada perubahan yang berarti. Jadi tanpa praktik, teori itu hanya akan berhenti sebagai tulisan saja, tidak memberi manfaat nyata bagi perkembangan anak. Baik, selanjutnya adalah tentang landasan filosofis bab 3. Nah, yang pertama adalah landasan filosofis dalam pendidikan di Indonesia berdasarkan pada dan sebutkan penjelasan 3 makna landasan tersebut dalam buku Landasan Pendidikan Hasan Basri ya. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia itu bersumber pada Pancasila. Nah, Pancasila ini menjadi dasar karena di dalamnya ada nilai-nilai yang menggambarkan cara pandang bangsa Indonesia tentang manusia, tentang kehidupan dan tujuan berbangsa. Nah, 3 makna dari landasan filosofis tersebut adalah yang pertama itu sebagai dasar arah pendidikan. Artinya Pancasila itu menentukan kemana pendidikan Indonesia itu harus berjalan. Pendidikan itu tidak boleh asal, tetapi harus mengarah pada pembentukan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak, berkeprimanusiaan, dan persatuan, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah sebagai penyaring nilai pendidikan harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang dianggap benar oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi Pancasila itu menyaring
mana nilai pendidikan dari luar yang cocok dan mana yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Yang ketiga adalah sebagai pedoman dalam tindakan pendidikan dalam praktik. Nah, landasan filosofis membantu guru, sekolah, dan masyarakat mengambil keputusan pendidikan. Misalnya itu dalam mengajar, mendisiplinkan anak atau membuat aturan sekolah. Tetap sesuai nilai dengan kemanusiaan dan moral bangsa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, jika tidak ada landasan filosofis dalam pendidikan di Indonesia, apa dampaknya? Nah, tanpa landasan filosofis, pendidikan itu akan kehilangan dasar dan arahnya. Nah, dampak yang mungkin akan terjadi, yang pertama adalah pendidikan berjalan tanpa tujuan yang jelas. Nah, guru dan sekolah itu akan bingung gitu ya menentukan arah bentuk karakter anak, karena tidak ada nilai dasar yang dijadikan pegangan. Yang kedua, anak mudah kehilangan jati diri. Anak-anak itu bisa terbawa nilai dari luar yang tidak sesuai budaya dan moral bangsa, karena tidak ada pedoman nilai yang kuat. Selanjutnya adalah yang ketiga, pendidikan itu bisa hanya mengejar hal teknis sekolah, bisa fokus pada nilai dan keterampilan saja, tapi mengabaikan pembentukan karakter, budi pekerti, dan moral. Yang keempat adalah meningkatnya konflik nilai. Setiap sekolah atau daerah bisa membuat prinsip pendidikan sendiri-sendiri, sehingga nilai yang diajarkan itu tidak beragam ya, tidak seragam, dan dapat menimbulkan kebingungan pada anak. Yang kelima adalah generasi muda tidak memiliki arah dalam kehidupan berbangsa. Tanpa nilai dasar, generasi masa depan itu bisa kehilangan rasa kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya adalah bab 4 tentang landasan psikologis dalam pendidikan. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan dan jelaskan 5 model belajar siswa. Yang pertama adalah model behavioristik. Nah, model belajar itu adalah sebenarnya cara atau gaya bagaimana seorang anak itu memahami pelajaran. Misalnya, pada model behavioristik ini, anak itu belajar karena dibiasakan. Kalau sering dilatih dan diberi penghargaan, mereka itu jadi terbiasa berperilaku sesuai yang diharapkan. Yang kedua adalah model kognitif. Nah, pada model kognitif ini, belajar itu terjadi karena proses berpikir. Anak itu sebenarnya sedang mencoba memahami sesuatu, menghubungkan hal-hal baru dengan yang sudah mereka tahu. Yang ketiga adalah model humanistik. Nah, berbeda lagi dengan model humanistik ini yang lebih fokus pada perasaan anak. Nah, kalau anak nyaman, dihargai, dan percaya diri, biasanya belajar itu akan jauh lebih mudah. Jadi, emosinya itu ikut berpengaruh. Yang keempat adalah model konstruktivistik. Nah, lalu ada model konstruktivistik, yaitu ketika anak belajar dari pengalaman langsung, mereka itu biasanya mencoba sendiri, mengamati, lalu menemukan pemahamannya sendiri. Jadi guru itu hanya membimbing ya, bukan memberi semua jawaban. Yang kelima adalah model sosial. Nah, yang terakhir ini adalah model belajar sosial, di mana anak itu belajar dengan meniru. Anak itu sering mencontoh guru atau temannya. Nah, kalau mereka melihat contoh yang baik, biasanya mereka itu mengikutinya juga. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebutkan dan jelaskan 7 faktor yang mempengaruhi belajar siswa berdasarkan pemikiran pribadi Anda. Oke, baik. Menurut motivasi. Nah, menurut saya motivasi itu adalah faktor yang paling besar ya. Kalau anak sudah mau belajar dari dirinya sendiri, prosesnya itu akan lebih mudah. Yang kedua adalah kesehatan. Nah, menurut saya anak yang kurang tidur ya atau sakit pasti sulit konsentrasi. Jadi kondisi fisik itu sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah keluarga. Nah, menurut saya keluarga yang mendukung itu bisa membuat anak lebih percaya diri dan semangat belajar. Yang keempat adalah guru. Nah, guru ini yang saya lihat itu adalah guru yang sabar, dan cara gaya belajar itu menarik, membuat anak itu lebih aktif dan tidak cepat bosan. Yang kelima adalah teman sebaya. Menurut saya lingkungan pertemanan juga sangat berpengaruh ya.
Kalau temannya rajin, anak tersebut itu biasanya akan ikut bersemangat. Yang keenam adalah fasilitas belajar. Menurut saya, alat belajar yang lengkap itu membuat anak lebih mudah memahami pelajaran. Yang ketujuh adalah kepribadian siswa. Nah, menurut saya setiap anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang cepat paham, ada yang butuh waktu lama. Nah, ini juga berpengaruh pada gaya belajarnya. Baik, sekarang adalah bab terakhir ya. Bab terakhir judulnya adalah situasi pergaulan dan situasi pendidikan serta alat pendidikan. Yang pertama adalah alat pendidikan dan faktor pendidikan. Nah, jelaskan dan berikan contohnya. Baik, menurut saya alat pendidikan itu adalah tindakan yang dilakukan pendidik dengan sengaja untuk membentuk karakter atau perilaku anak. Nah, jadi memang ada tujuannya untuk mendidik. Misalnya, nih guru itu menegur siswa karena ingin siswa itu belajar disiplin, atau orang tua itu memberi tugas rumah supaya anak itu belajar tanggung jawab. Intinya ada niat pendidikan yang jelas. Nah, sedangkan faktor pendidikan itu sendiri adalah tindakan yang sebenarnya bisa berpengaruh pada anak tapi tidak sengaja dilakukan untuk mendidik. Misalnya, orang tua itu marah karena emosi. Nah, bukan untuk mendidik anak, tapi tetap saja anak itu terpengaruh. Atau orang tua itu menyuruh anak membantu pekerjaan rumah hanya karena capek, bukan karena ingin melatih kemandirian sang anak. Pertanyaan selanjutnya adalah 5 jenis alat pendidikan, jelaskan. Yang pertama adalah perlindungan. Menurut saya, ini bentuk pendidik menjaga anak dari hal yang membahayakan, baik secara fisik maupun moral. Nah, dengan merasa aman, anak itu lebih mudah diarahkan ke hal-hal yang baik. Yang kedua adalah kesepahaman. Nah, di sini anak itu meniru pendidik. Pendidik itu tidak cukup hanya berbicara, tapi harus jadi teladan. Anak itu belajar dari apa yang dilihat, bukan hanya dari ceramah yang didengar. Yang ketiga adalah kesamaan arah pikiran dan perbuatan. Nah, menurut saya ini tuh saat anak sudah mulai paham alasan dibalik aturan. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, tapi anak sudah sejalan dengan pendidik dan ikut bertanggung jawab. Yang keempat adalah perasaan bersatu. Hubungan pendidik dan anak itu terasa dekat, hangat, dan saling percaya. Kalau suasana seperti ini, anak itu akan lebih mudah menerima arahan dan tidak merasa terpaksa. Yang kelima adalah pendidikan karena kepentingan diri sendiri. Nah, menurut saya ini tahap paling matang ya, karena anak itu sudah bisa memilih hal baik karena kesadarannya sendiri. Pendidik itu hanya mendampingi, bukan untuk mengatur. Yang C adalah, menurut Anda, apa saja manfaat alat pendidikan dan bagaimana jika tidak ada alat pendidikan di dalam sistem pendidikan negara kita? Masing-masing 5 contoh. Baik, di sini saya akan menjawab ya manfaat alat pendidikan menurut saya pribadi. Yang pertama adalah membantu anak punya kebiasaan baik sejak kecil. Yang kedua adalah membuat anak lebih mudah memahami batasan mana yang boleh dan tidak boleh. Yang ketiga adalah membangun kedisiplinan tanpa harus selalu diawasi. Yang keempat adalah membantu anak tumbuh jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Yang kelima adalah membuat proses pendidikan jadi lebih terarah dan tidak asal-asalan. Nah, jika tidak ada alat pendidikan, anak itu yang pertama akan tumbuh tanpa arah karena tidak ada yang membimbing secara jelas. Yang kedua, anak itu jadi bingung membedakan hal yang baik dan buruk. Yang ketiga, bisa muncul perilaku semaunya sendiri karena tidak ada aturan yang ditanamkan. Yang keempat adalah pendidik dan anak itu kurang punya hubungan yang mendidik, hanya sekedar pergaulan biasa saja. Yang kelima adalah di level negara kita, pendidikan itu jadi kacau karena tidak ada pegangan yang membentuk karakter generasi muda.